Hai Ayah Bunda, kembali lagi bersama Bimbel Biba. Di sini kita akan keliling sekolah untuk mendengarkan cerita mengenai profil sekolah. Mulai dari persyaratan pendaftaran, prestasi siswa, prestasi sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, kegiatan sekolah, sampai pada standar kelulusan siswa. Halo Ayah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Idat Suirat dalam podcast Keliling Sekolah Bimbel Biba Official. Nah, kali ini kita lagi berkunjung ke Rainbow Learning Center Yayasan Anak Terang. Seperti biasa nih, Idat juga akan ditemani oleh guru-guru atau pihak-pihak dari sekolah. Tapi sebelum lanjut nih Ayah Bunda, kita disclaimer terlebih dahulu. Kalau nanti misalnya dalam kita ngobrol terus ada hal-hal atau ada suara-suara dari luar, itu mohon maaf ya Bunda karena kita lagi ada di sekolah. Jadi itu adalah suara-suara anak-anak atau suara-suara lainnya dari luar. Oke, kita langsung aja ya lanjut, kita kenalan dulu nih bersama dengan narasumber-narasumber terbaik kita. Silakan Miss. Hi everyone, hello, my name is Hartati Elfrida Hutasoid. I am the principal of Rainbow Learning Center Kota Modern. And hello Ayah Bunda, my name is Miss Erna Kristuti. I am the principal of Rainbow Learning Center Taman Royal. Oke Ayah Bunda nih, kita sudah ditemani oleh dua kepala sekolah dari Rainbow Learning Center nih, dari dua cabang ya, pusat dan cabang nih Miss ya. Boleh dong Miss diceritain untuk sejarahnya dari Rainbow Learning Center ini seperti apa? Baik Miss Irat, terima kasih. Oke, untuk sejarah Rainbow pertama kalinya didirikan tahun 1997 di Citra Garden, Jakarta Barat. Nah, pada saat itu yang kami layani adalah penitipan anak atau kita sebut daycare center. Lalu di tahun 2001 kita pindah ke arah Tangerang, ke daerah Tangerang, tepatnya di perumahan Modern ya. Lalu kita melayani anak-anak usia dini, yaitu kita melayani preschool and kindergarten. Nama divisi kita disebut Rainbow Learning Center Kota Modern. Lalu setelah itu dengan berjalannya waktu dan permintaan dari banyak orang tua, lalu kita buka cabang di Rainbow Learning Center Taman Royal di daerah Taman Royal. Itu pada tahun 2009. Seperti itu sih. Iya, berarti sudah dua cabang nih ya Miss ya. Nah, kalau untuk alamat lengkapnya Miss di mana aja sih? Khawatirnya kan tadi Miss cuma mengatakan kalau di Modern dan di Taman Royal aja. Tapi kan Ayah Bunda juga biar tahu nih alamat rincinya di mana gitu. Oke. Untuk Rainbow Learning Center Kota Modern berada di perumahan Modern di Jalan Taman Golok Barat, Blok EG1 nomor 1 dan 62, Kelurahan Poris Pelawat Indah, Kecamatan Cipondo, Tangerang. Lalu untuk di Taman Royal mungkin Miss Erna yang bisa sampaikan. Baik, untuk Rainbow Learning Center Taman Royal kami beralamat di Jalan Mahoni Raya nomor 18, Perumahan Taman Royal 1, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang. Sekaligus di divisi Taman Royal ini juga terdapat sekolah dasar, SD dan juga SMP Anak Terang. Oke, wah berarti bukan hanya TK-nya saja ya atau kindergarten-nya saja. Wow, oke nih. Jadi untuk Ayah Bunda juga bisa nanti langsung datang aja kali ya Miss ya ke sekolahnya. Oke Miss. Nih Miss, kan tadi juga nih Miss memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, boleh tahu dong Miss kalau untuk penerapan bahasa Inggris di sekolah seperti apa sih? Penerapan bahasa Inggris di sekolah kita lakukan sejak dini sih. Dari anak-anak usia 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, bahkan 5 sampai 6 tahun memang kita ajarkan bahasa Inggris dengan yang dari sederhana dulu. Untuk anak-anak usia dini yang usia 2 sampai 3 tahun biasanya kita mengajarkan bahasa Inggris dengan role model gitu loh. Jadi guru memberikan contoh. Misalnya kita mau tutup pintu, kita action. This is the way how to close the door. Take off and put on your shoes. Jadi kita dilihat sama anak-anaknya cara-caranya. Jadi jadi critical thinkingnya anak itu muncul. Tutup pintu, ya close the door. Seperti itu. Biasanya sih seperti itu sih. Oke, berarti full English ya Miss ya untuk di sekolahnya? Di dalam kelas full English. Oke. Kalau untuk lingkungan sekolahnya Miss, apakah full English juga atau bagaimana gitu?
full English juga di dalam lingkungan sekolah. Jadi kita berusaha sih untuk berbicara bahasa Inggris kepada teman-teman rekan kerja kita. Kalau bertemu dengan orang tua memang sesekali kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mereka orang tua tersebut mampu menggunakan bahasa Inggris, ya kita juga berbicara bahasa Inggris sih. Oke. Gitu, yes. Ada kesulitan nggak sih Miss dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak yang masih usia dini, kayak masih 2 tahun, 3 tahun gitu? So far sebenarnya menyenangkan ya belajar bahasa Inggris dengan anak-anak di usia 2-3 tahun ya. Sebenarnya ini kita tidak menganggap sebagai tantangan atau challenge ya, tetapi kami yakin bahwa setiap anak itu punya potensi ya dalam mengembangkan kemampuan berbahasanya. Apalagi semakin dini anak tersebut belajar bahasa baru, pastinya akan lebih mudah untuk mereka mengadopsi bahasa baru ya. Yang penting kita harus konsisten dan juga percaya bahwa anak-anak kita nanti akan mampu untuk praktek langsung berbahasa Inggris, dibantu dengan guru, dengan body gesture ya, dan kita selalu meminta anak-anak untuk repeat in English seperti itu. Oke, wow, berarti memang anak-anak sudah dilatih sejak dini untuk menggunakan bahasa internasional ya Miss ya. Berarti itu juga sebagai salah satu bentuk mempersiapkan mereka di masa depan ya Miss ya. Betul sekali. Oke, nah Miss, kalau untuk standar gurunya sendiri seperti apa sih Miss? Apakah mereka nggak apa-apa gitu walaupun bahasa Inggrisnya biasa aja atau gimana? Oke, untuk standar gurunya selain dari bahasa Inggris mungkin yang umum dulu ya. Kualifikasi gurunya atau wali kelasnya memang minimal S1, itu yang umum. Lalu yang secara khususnya guru-guru tersebut harus mempunyai kompetensi English yang bagus ya. English kompetensi, baik itu di speaking skills, reading skills, writing, and also listening skills. Jadi mereka harus memiliki hal-hal tersebut. Selain daripada itu, guru-guru kami juga dipersiapkan supaya mereka memiliki good understanding of children development at 2 until 6 years old. Jadi guru-guru memang harus memahami tahapan perkembangan anak dari usia 2 sampai 6 tahun. Baik itu dari aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, perkembangan bahasa mereka, kognitif, dan juga sosial emosional, seperti itu. Oke, nih Miss kan tadi ada anaknya mulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. Nah, boleh diberitahu dong Miss untuk tahapan-tahapannya dari 2 tahun sampai 6 tahun tuh ada kelas apa aja gitu? Oke. Ya, untuk kelasnya sendiri, untuk di divisi Kota Modern sudah tersedia kelas untuk nursery. Kelas tersebut untuk anak berusia 2 sampai 3 tahun. Selanjutnya setelah nursery, anak tersebut akan masuk ke kelas pre-kindergarten. Itu di usia 3 sampai 4 tahun. Setelah itu kelas kindergarten 1 usia 4 sampai 5 tahun, dan yang terakhir kindergarten 2 usia 5 sampai 6 tahun. Yang paling menantang tuh di usia berapa sih Miss mengajarkan anak-anak gitu? Dari 2 sampai 6 itu biasanya. Sebenarnya di setiap kelas pasti punya keunikan tersendiri ya. Tetapi memang yang paling krusial, paling basic pastinya adalah kelas yang paling muda ya. Ya. Karena di kelas tersebut sebenarnya kita lebih fokus untuk gimana kita bisa membangun karakter building anak-anak ya, karena itu basic fondasi yang paling penting terlebih dahulu. Dan biasanya di usia tersebut, di usia 2-3 tahun itu biasanya masih terlihat sekali itu egosentrisnya ya. Tetapi dari situ kita masuk, dan kami percaya dengan adanya positive guidance, kita ciptakan class rules, pembiasaan-pembiasaan, disiplin yang konsisten, nanti pasti selalu akan ada progress. Day by day we can see that student are learning
they will adapt to the new role, to new situation, seperti itu. Oke, wow, berarti memang yang paling muda ini yang paling menantang gitu ya. Menantang. Yang penting sih guru-gurunya harus punya hati dulu ya. Hati untuk melayani anak-anak ini bang usia 2 tahun ataupun sampai 5 sampai 6 tahun gitu ya. Yang jelas guru-guru memang kami persiapkan juga supaya memiliki good teaching skills ya, good teaching skills, dan guru-guru yang kami siapkan juga harus guru-guru yang mau belajar terus dan terus. Jadi memang kita punya komitmen supaya kita adalah guru-guru yang long life learners. Kita punya motto ya Miss, never stop learning. Oke, wow, berarti kita terus belajar nih sampai kapanpun gitu ya. Sampai tua. Meskipun guru-guru kita sudah bergabung selama 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih, tetap di sini kami punya komitmen bahwa selalu akan ada perubahan, selalu akan ada ilmu-ilmu baru ya yang tetap terus kita bisa pelajari setiap harinya, dan kita juga melihat bahwa perkembangan anak juga pastinya selalu ada perbedaan ya, selalu ada yang baru, ditambah untuk sekarang ini bahwa dengan adanya kemajuan teknologi itu juga pastinya sangat memberikan dampak ya terhadap perkembangan anak tersebut, dan pastinya tantangan-tantangan baru itu yang kita sebagai guru harus siap dan kita harus bisa ya untuk bisa beradaptasi gitu. Ya. Dengan adanya itu juga kami juga memfasilitasi guru-guru supaya mengikuti training-training yang sudah kami siapkan. Jadi training-training yang disiapkan oleh sekolah ada yang disiapkan dari yayasan, ada juga yang kami siapkan dari kepala-kepala sekolah dengan melihat keadaan kelas. Mungkin kita ada temuan sehingga kita harus cari nih jalan keluarnya. Oleh karena itu kita ajak guru-guru untuk belajar bersama, mencari jalan keluar bersama lewat teachers training. Wow, oke. Dan untuk teacher training itu sendiri sebenarnya untuk topik-topik yang kita ambil itu salah satunya berdasarkan adalah hasil dari evaluasi kami gitu kepada guru-guru. Di sekolah kami minimal kita ada 2 kali evaluasi guru yang memang diselenggarakan oleh yayasan. Di teacher training tersebut akan dihadiri oleh pengawas sekolah, wakil pengawas, dan juga kepala sekolah. Adapun beberapa aspek yang kita lihat selama evaluasi tersebut adalah kami ingin melihat bagaimana teknik yang dipakai oleh guru-guru kita dalam mengajar. Dan yang kedua juga yang sangat penting, bagaimana guru-guru melakukan pendekatan ke anak-anak, bagaimana guru-guru kita bisa membimbing, mengarahkan setiap anak di dalam kelas tersebut supaya bisa terlibat secara aktif. Selanjutnya, setelah hari dari evaluasi tersebut, kita akan buatkan jadwal untuk pertemuan dengan guru-guru tersebut. Kita akan sampaikan hasil dari observasi kami di kelas, dan tidak menutup kemungkinan di situ kita akan berikan masukan-masukan yang positif, tujuannya ke depan supaya dilakukan tindak lanjut oleh guru-guru kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi hal ini kita lakukan untuk memastikan bahwa kualitas dari kegiatan pembelajaran, kualitas dari guru memberikan penanganan ke anak-anak itu tetap dalam kualitas yang terbaik untuk anak-anak. Wow, keren banget. Berarti akan ada perubahan-perubahan ya untuk setiap ininya, setiap tahunnya lah gitu ya, ada perubahan dari metode-metodenya. Selain itu juga kita juga beri kesempatan kepada guru-guru kita untuk melakukan refleksi, evaluasi diri gitu. Setelah dilakukan evaluasi tersebut, kita akan meminta bagaimana guru-guru mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan di kelas tersebut gitu. Jadi memang kita bangun komunikasi 2 arah ya. Mungkin juga guru-guru ada kendala tersendiri gitu, dan di situ kita akan carikan solusi terbaik. Oke. Kalau dalam kendala pengajaran kepada anak nih Miss, ada nggak sih kayak komunikasi dengan orang tua misalnya, Bun atau Mam, ini anaknya hari ini ada kendala dalam pembelajaran ini gitu. Itu biasanya dilakukan per pekan atau setiap ada kendala saja, Miss?
Kalau untuk buku observasi, kita biasanya mencatat apa yang terjadi di dalam kelas itu lewat buku observasi. Nah, buku observasi ini kami berikan kepada orang tua setiap hari Jumat atau akhir pekan ya. Lalu kalau ada kejadian-kejadian di kelas yang urgent, biasanya sih langsung kami telepon. Gitu. Biasanya sih hubungan antara guru dengan orang tua itu selalu TikTok sih. Jadi memang guru dan wali kelas dan orang tua maksud saya, mereka sudah mempunyai WhatsApp group yang bisa berkomunikasi langsung kepada orang tua murid seperti itu. Oke, jadi begitu ada kendala langsung disampaikan ya Miss ya. Wow, keren. Nah, kalau untuk jumlah kelasnya sendiri ada berapa sih Miss? Untuk jumlah kelas, untuk di Kota Modern sendiri kita ada 6 rombongan belajar, satu kelas untuk nursery level, lalu satu kelas untuk pre-kindergarten, itu tadi 3-4, kalau nursery 2-3, lalu satu kelas untuk, 2 kelas untuk K1 level, jadi K1 itu TKA ya biasanya disebut, itu K1A dan K1B untuk jenjang kelas TKA ya. Lalu 2 kelas juga untuk TKB ya, K2A dan K2B. Ya, kalau untuk di divisi Tama Royal kita ada 5 rombel. Kita start di kelas pre-K, 1 kelas, kemudian kelas kindergarten 1 ada 2 kelas, dan kindergarten 2 terdapat 2 kelas gitu. Wow. Kalau untuk dalam satu kelasnya ada berapa anak sih Miss? Jadi beda-beda sih sebenarnya Miss Irat. Jadi kalau untuk nursery itu kan kalau standar ruangan kami memang bisa memenuhi 15 anak ya untuk nursery, karena perbandingan untuk menangani anak nursery itu 1:5, artinya satu orang dewasa bisa menangani 5 anak gitu ya. Jadi untuk saat ini anak-anak yang ada di dalam itu ada 7 gitu ya. Kalau untuk pre-K perbandingannya 1:7. Jadi anak-anak di dalam kelas bisa sampai di angka 21 sebetulnya. Cuma untuk tahun ini kami batasi di angka 18 karena habis pandemi ya. Lalu untuk TKA dan TKB ya, K1A, K1B, jadi perbandingannya itu 1:10 sampai 12. Jadi satu guru bisa menangani 10 sampai 12 anak. Biasanya sih kita pasangkan 2 guru dalam satu kelas. Di Kota Modern dan Taman Royal sama sih perbandingannya. Ya berarti untuk setiap jenjang usianya berbeda-beda gitu ya, rasio antara guru dan muridnya. Nah ini juga kan Irat melihat tadi untuk di ruang kelas ternyata mempunyai tema yang berbeda ya Miss ya. Boleh dong Miss diceritakan kenapa sih temanya di kelas ini farm atau apa gitu? Sebenarnya kalau untuk tema-tema kelas ini adalah salah satu bagian dari untuk menarik ketertarikan anak yang pertama ya. Dan ini bagian dari kreativitas guru. Nah untuk gambar-gambar seperti ini, kemudian juga chart, sebagainya seperti alphabet, numbers, colors. Tujuannya adalah sebenarnya untuk menstimulasi anak-anak kita gitu ya, untuk bisa mengenal karena setiap harinya dilihat seperti itu ya. Dan tentunya anak-anak akan lebih tertarik jika melihat gambar, animasi seperti itu ya. Dan untuk pemilihan dari tema-tema kelas tersebut adalah sebenarnya ini adalah ide kreativitas dari guru. Akan tetapi memang kita ada beberapa kebijakan khusus ya. Tentunya kita akan seleksi apakah tema-tema tersebut masih berhubungan dengan dunia anak ya, disesuaikan seperti itu. Berarti di Modern juga sama nih ya Miss ya, bertema-tema juga. Stimulating environment. Dan kreativitas guru ini kita juga bisa lihat bahwa sebetulnya tuh mereka kayak gini nih, menggunakan kertas bekas sebenarnya. Jadi kita kan cinta bumi juga ya. Jadi daripada terbuang kertas-kertas bekas, kenapa kita nggak dekor aja kelas dengan menggunakan kertas yang belakangnya masih bagus, kita tempel-tempel dan kita jadikan dekorasi. Jadinya kita juga mensupport Go Green kan? Iya. Bisa memanfaatkan. Itu kreativitas guru kami. Kalau untuk metode belajar di kelasnya sendiri, apakah untuk tahapan-tahapan tahunnya berbeda atau sama nih Miss metode belajarnya?
Metode belajar intinya sih kalau untuk metode belajar di Rainbow Learning Center itu kebanyakan kita menggunakan metode bermain sambil belajar gitu ya. Kami percaya dengan bermain dia sudah senang, pasti apapun yang kita ajarkan ke anak-anak itu nantinya pasti akan lebih mudah. Dalam bermain mereka juga tanpa mereka sadari kita sudah belajar konsep. Contohnya kita lagi bermain pewarna makanan gitu, ada warna merah sama warna kuning. Dalam pikiran anak-anak kalau misalnya kita tuangkan itu, mereka berpikir bahwa mereka sedang bermain air gitu ya. Padahal mereka sedang mempelajari konsep pencampuran warna. Merah dan kuning digabung jadi apa? Tiba-tiba warnanya orange. Itu udah konsep pembelajaran sains kan gitu. Biasanya sih seperti itu. Mungkin yang lainnya ditambahkan sama Miss Erna. Sekaligus metode kita adalah hands-on learning dan juga active learning. Jadi setiap anak memang kita berikan kesempatan untuk dapat bereksplorasi dan terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Gitu. Jadi setiap kelas pastinya guru-guru akan membawa teaching aids ya, alat-alat peraga yang dapat mendukung tujuan dari pembelajaran yang akan dibawa pada hari tersebut. Selain itu juga anak-anak kita akan lebih banyak bereksplorasi langsung ya. Guru di situ hanya sebagai fasilitator, akan tetapi untuk inisiatif dan juga untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran sendiri, anak-anak nanti yang akan mencoba secara langsung ya. Dapat menggunakan anak-anak dapat mencium, dapat merasakan, meraba ya, dan juga mendengar secara langsung selama proses kegiatan belajar mengajar. Gitu. Intinya persiapan pembelajaran itu memang sudah harus dipersiapkan 1 hari sebelumnya gitu ya, sehingga pembelajaran dalam kelas itu nanti akan terlihat aktif gitu ya, aktif guru-gurunya, aktif anak-anaknya, artinya karena sudah tersedia sebelumnya. Nah, kegiatan dirancang dengan menyenangkan ya, jadi alat peraganya juga sudah diperhitungkan ini nanti buat apa gitu loh, tujuannya apa yang mau kita capai dari alat peraga ini gitu ya. Intinya anak-anak itu harus mendapatkan kesenangan sih, bahagia di hari itu. Memang karena moto sekolah kami juga adalah learning can be a fun experience, jadi kami berharap anak-anak itu belajar menyenangkan, belajar tapi dia menyenangkan juga. Oke, dapat pengalaman yang menyenangkan setiap harinya. Iya, jadi mereka tidak merasa terbebani gitu ya dalam belajar. Jadi mereka enjoy ketika belajar. Ada nggak sih Miss kejadian kayak yang mereka bertanya, Miss kok sudah pulang sih? Kan kita belum belajar gitu. Itu sering tuh terjadi kalau misalnya aku nggak mau pulang, aku masih main gitu ya. Terkadang menangis ya. Betah di sekolah gitu loh Miss. Wow, jadi karena mereka metode belajarnya di sini bermain sambil belajar, jadi tidak merasa kalau mereka sedang belajar ya. Dan bahkan juga dari awal anak-anak masuk, sebenarnya kita sudah ada aktivitas khusus ya. Kita di sini ada free choice activities ya, Miss Tati gitu. Jadi free choice activities ini memang disediakan untuk anak-anak sebagai transisi anak, menyiapkan readiness anak dari rumah ke sekolah gitu. Biasanya kegiatan free choice ini dilakukan bisa indoor di dalam setiap ruang kelas, bisa juga outdoor di luar kelas. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri pastinya bervariasi. Misalkan ada corner language, ada corner art atau corner blocks, corner science. Jadi begitu anak-anak datang, anak-anak sudah bisa memilih ya sesuai dengan ketertarikan anak tersebut gitu. Karena kita tahu ya namanya anak-anak mungkin moodnya dari rumah belum baik gitu ya, datang ke sekolah masih dalam keadaan ngantuk, atau mungkin tadi di rumah moodnya lagi kurang baik. Nanti begitu datang ke sekolah, anak-anak melihat wah sudah terlihat beragam aktivitas di kelas gitu, atau mungkin anak-anak langsung mau bermain di luar gitu ya. Dan tentunya permainan-permainan tersebut adalah permainan yang mempunyai nilai pembelajaran, bermakna dan berpusat pada anak.
Jadi memang dari learning center atau yang sudah disiapkan di sekolah, baik itu di dalam ruangan ataupun luar ruangan, sebetulnya itu memiliki makna-makna tersendiri ya dari setiap kegiatan yang disiapkan oleh guru-guru. Dan ketika anak datang terus dia memilih kegiatan yang dia sukai, kita juga bisa melihat bahwa anak ini ternyata sudah bisa mengambil keputusan mau yang mana nih. Kan dari sekarang kan kita harus bisa melihat nih anak-anak yang mana yang biasanya langsung bisa mengambil keputusan gitu. Kita bisa sambil menganalisa dan kita juga bisa melihat atau mengobservasi anak-anak mana nih yang punya inisiatif sendiri gitu. Atau kita juga bisa melihat minatnya anak ada di mana. Misalnya hari ini dia kunjungi corner storytelling, reading gitu ya, corner language. Besoknya lagi itu lagi, berarti dia sebenarnya minatnya ada ketertarikan di bagian bahasa gitu. Storytelling atau yang berhubungan dengan language. Oke. Kalau untuk kegiatan di sekolahnya Miss, dari mulai jam berapa sampai jam berapa sih anak-anak di sekolah? Oke. Kalau untuk Kota Modern, karena kami ada anak-anak nursery yang kami layani, jadi kalau pagi hari itu dari jam 7.30 sampai dengan jam 11 itu anak-anak TK. Ya. Lalu untuk jam 7.30 sampai dengan 9.30 itu anak-anak pre-K. Lalu ada lagi siang jam 10 sampai dengan jam 12 itu untuk anak-anak nursery level. Ya, biasanya seperti itu kalau di Kota Modern. Di Taman Royal ada sedikit perbedaan karena bergabung dengan divisi SD dan SMP, jadi mungkin ada hanya berbeda 15 menit ya. Ya. Untuk di divisi Taman Royal untuk jam masuk kita di jam 7.45 sampai di jam 9.45 untuk kelas pre-K, dan untuk kelas kindergarten 1 and also 2 they go home at 11.15. Oke. Iya. Kalau untuk kan tadi kegiatannya ada di luar kelas dan di dalam ruangan kelas. Ada nggak sih Miss kegiatan yang di luar sekolah gitu, belajarnya di luar sekolah, kayak outing class itu seperti apa? Ada, dalam 1 tahun itu kita ada 2 kali namanya study trip. Jadi kita bisa belajar di luar sekolah, entah itu bikin pizza, bikin apa lagi nih, kita belajar musik di tempat lain gitu yang diajarkan oleh orang lain gitu. Jadi kita bawa anak-anak keluar dari sekolah sih biasanya, yaitu 2 kali dalam setahun. Lalu ada lagi field trip ya, 1 kali dalam setahun. Biasanya kita pergi keluar dari Tangerang itu ke Jakarta, kita bawa anak-anak ke wahana dan belajar bersama juga di sana sambil bermain, seperti itu sih. Gitu. Itu biasanya langsung satu sekolah berangkat atau per grade-nya berangkatnya gitu? Langsung semua sekolah ya. Oke, berarti bersama dengan guru-gurunya juga. Jadi kita pakai school bus untuk pergi ke tempat-tempat yang mau kita kunjungi. Oke. Boleh tahu dong Miss, kalau untuk jumlah gurunya sendiri ada berapa gitu? Untuk jumlah guru ya. Untuk jumlah guru di Kota Modern sebetulnya untuk guru dan staf kita di angka 24 orang. Untuk pendidik sendiri kita ada di angka 18. Ya, untuk di Taman Royal ini kita ada 10 guru. Kemudian kalau dengan staf kita ada 13. Ada 13 orang. Ya. Karena ada juga guru yang Kota Modern dia di hari apa, di Taman Royal dia hari apa. Jadi kayak guru ada subjek bahasa beberapa Indonesia, guru subjek. Ya. Jadi Senin, Kamis, Jumat di Kota Modern, nanti Selasa, Rabu dia ada di sini. Jadi tetap masuk dalam hitungan. Oke nih Miss Irat, juga selanjutnya mau tahu dong Miss, untuk program-program unggulan di Rainbow Learning Center ada program unggulan apa aja? Ya. Sebenarnya kalau untuk program di Rainbow Learning Center itu ada banyak sekali ya, tetapi yang memang program unggulan kami adalah yang pertama, we have student-led conference. Student-led conference itu adalah suatu program di mana setiap anak kita itu kita berikan project untuk dapat melakukan presentasi di depan orang tua mereka, dan itu dilakukan pada saat
Progress Report Day, pengambilan rapot pertengahan semester. Di dalam kegiatan Student Led Conference atau SLC, nanti anak-anak akan disiapkan oleh guru kelas masing-masing dan akan diberikan latihan ya untuk dapat mempresentasikan tentang kegiatan apa sih yang memang menjadi favorit anak-anak selama di sekolah, seperti itu. Dan nanti anak-anak juga akan diajarkan bagaimana untuk welcome, bagaimana untuk menyambut orang tuanya selama kegiatan SLC tersebut. Misalnya anak-anak dilatih seperti ini. Hello, good morning, mommy and daddy. Welcome to my class. In this school, I learn science, math, and my favorite subject is science. In this science corner, I will show you how to plant a tree. Seperti itu misalnya. Nanti akan ada step-step gimana sih anak tersebut bisa show off di depan orang tua mereka bagaimana cara menanam, seperti itu. Dan pastinya ini menjadi suatu kebanggaan sendiri ya buat anak-anak kita gitu, bisa presentasi, punya presentation skill sejak dini ya. Dan ini sudah kita terapkan semenjak anak di kelas preschool ya kan Miss Tati ya, di level preschool. Dan pastinya nanti setelah anak itu di kelas kindergarten 1, kindergarten 2, kemampuan presentasinya itu akan semakin meningkat dan semakin terlatih gitu. Dan pastinya orang tua bangga gitu ya, bangga dengan anak saya di usia baru 4-5 tahun sudah bisa presentasi nih gitu, menunjukkan favorit mereka, kemampuan seperti itu. Jadi sebelum laporan perkembangan dari guru kelas selama 3 bulan itu disampaikan oleh orang tua, anak-anak akan melakukan project SLC presentation. Seperti itu. Jadi dalam setahun akan ada 2 kali SLC, Student Led Conference, untuk setiap anak. Untuk program unggulan yang pertama. Selanjutnya untuk program unggulan kedua, kami ada reading program. Jadi reading program itu adalah program untuk membiasakan anak supaya tertarik membaca buku. Tujuan utamanya adalah itu gitu. Jadi setiap anak akan diberikan 1 buku cerita di setiap hari Jumat. Nanti buku tersebut harus dibaca di rumah dengan orang tua tentunya. Nah, nanti di hari Senin buku tersebut dikembalikan ke sekolah. Di hari Jumat akan mendapatkan buku cerita lain lagi yang baru gitu. Jadi bisa dibayangkan dalam 1 tahun anak-anak sudah bisa atau terbiasa untuk membaca berapa buku ya, bisa puluhan buku cerita yang memang dibawa pulang ke rumah untuk dibacakan. Kenapa awal mulanya program ini harus diterapkan nih di sekolah? Karena kan sekarang ini sudah areanya digital ya. Benar. Ya, anak-anak sudah pastinya sangat tertarik, sangat senang untuk melihat video melalui YouTube atau mungkin nonton segalanya. Dan untuk bisa menaikkan kembali ya minat anak terhadap buku, maka kita berikan reading program tersebut. Ya, sementara itu untuk event unggulan ya Miss Tati, kita juga ada event unggulan Assembly Day. Apa tuh? Assembly Day adalah program atau kegiatan di mana anak kita akan tampil ya, student performances in front of the public, in front of the parents gitu. Dalam 1 tahun ada 2 kali Assembly Day. Assembly pertama biasa kita adakan di gedung sekolah karena kita sudah mempunyai auditorium yang memang sudah sangat memadai untuk anak-anak kita. Pentas di atas panggung dengan orang tua nanti yang akan hadir, kurang lebih bisa muat 500 orang tua ya Miss, yang untuk auditorium sekolah kita. Dan sudah didukung juga dengan multimedia sebagainya, sounds yang menarik pastinya ya.
Kemudian selanjutnya untuk di assembly kedua sekaligus bertepatan dengan ulang tahun sekolah Rainbow di bulan Maret. Itu kita adakan di luar sekolah, biasanya di mall-mall terdekat seperti itu. Pastinya ini juga punya tujuan supaya anak-anak kita berani dan semakin percaya diri untuk menunjukkan skill ya, kemampuannya. Itu menjadi komitmen kami sih sebetulnya, mengaplikasikan visi misi yang ada di sana, karena memang salah satunya adalah percaya diri ya, membangun anak-anak supaya mereka percaya diri dan juga mandiri dan juga bangga gitu ya, supaya anak-anak tersebut bangga, selain daripada orang tuanya yang bangga, dirinya sendiri juga merasa bangga atas kemampuan yang dia miliki. Oh ternyata aku bisa ya. Wow, berarti mereka juga sudah dilatih menjadi mandiri dan percaya diri sejak dini ya Miss-nya. Wah, itu sesuai juga sih Miss dengan kita nih, tujuan kita dari BIBA bisa membantu anak menjadi disiplin, mandiri dan percaya diri. Oke, nah Miss, kalau untuk kan tadi ada project-project yang anak sukai. Nah, itu biasanya anak lebih suka paling banyak tuh di project apa sih Miss yang paling disukainya? Biasanya yang paling banyak diminati oleh anak adalah science project ya. Exploration itu yang paling diminati. Ada science, tetapi juga anak-anak kita banyak juga yang suka dengan PE, physical education, olahraga, kemudian art and craft, seperti itu. Iya. Segala yang dipersiapkan guru-guru sih kebanyakan mereka menikmati ya. Karena guru-guru juga sudah memikirkan nanti bagian funnya yang mana gitu, tujuan dari kegiatan ini apa, jadi sudah tercatat sebetulnya sebelum mereka aplikasikan kepada anak-anak. Iya. Dan beberapa kegiatan akademik pun biasanya juga banyak diminati oleh anak-anak kita gitu. Misalnya phonics atau reading, math gitu ya. Karena selama di dalam kegiatan tersebut guru-guru biasanya menciptakan alat peraga ya yang menarik. Misalkan di pelajaran pre-math belajar tentang addition, penjumlahan. Biasanya guru-guru akan menciptakan alat peraga, misalnya addition machine seperti itu ya. Dan alatnya juga tidak perlu menggunakan sesuatu yang mahal ya. Sekali lagi itu bahan-bahan dari recycle seperti box ya, roll tissue seperti itu, nanti dihias, dibuat, dirancang supaya anak-anak bisa misalnya memasukkan bola dari sisi kiri, ditambah bola dari sisi kanan, kemudian nanti ada berapa di situ. Jadi konsep additionnya dapat, bermainnya dapat, funnya seperti itu. Itu dia tadi yang saya sampaikan ya Miss Erna, bahwa mereka dalam pemikiran anak-anak kan bermain. Sebetulnya kan mereka sudah belajar konsep matematika dasar gitu. Belajar phonics pun bisa jadi menyenangkan, Miss Irat gitu. Misalkan belajar tentang alphabet sounds gitu. Biasanya guru-guru kita menciptakan seperti fishing ya, fishing letters gitu ya. Ataupun juga buat beberapa alat peraga, gimana bisa scroll up, scroll down, match the picture to its beginning letter, misalnya seperti itu. Nah, Miss, tadi juga kan Irat tertarik dengan program yang membaca buku di hari Jumat lalu dikembalikan di hari Seninnya. Nah, itu ada kendala tersendiri nggak sih Miss mengenai itu? Apakah misalnya anak-anak agak kesulitan nih dari orang tua, misalnya Miss, anak saya nih hari Sabtu dan Minggunya dia maunya main terus, nggak mau belajar, nggak mau baca dari buku yang diberikan gitu. Itu pernah kejadian seperti itu nggak sih Miss? Kalau dahulu pertama kali program ini diaplikasikan pastinya ada banyak kendala seperti itu ya. Tetapi dari situ kami belajar. Dan pastinya kita harus sosialisasikan dahulu program tersebut kepada orang tua pada saat Parents Welcoming Day di awal tahun, bahwa kita memiliki program reading program misalkan, tujuannya apa, kemudian dan bagaimana orang tua bisa terlibat dalam kegiatan reading program tersebut gitu. Dan pastinya untuk dapat memastikan bahwa buku tersebut sudah dibaca oleh anak bersama dengan orang tua, sekaligus kita ada laporan
Di situ ada laporan, judul bukunya apa, nanti ditulis oleh orang tua di rumah, dan kesan anak terhadap buku tersebut apa. Sekaligus ada rate-nya, misalnya ada 5 bintang misalkan, berapa bintang anak tersebut mau kasih atas buku tersebut, cerita tersebut gitu. Dan nanti pada saat hari Senin buku tersebut dikembalikan, guru kelas akan review gitu, apakah sudah diisi atau belum. Kalau ditemukan bahwa ternyata tidak ada komen sama sekali misalnya atau kosong nih gitu, nanti pasti akan di follow up oleh guru kelas gitu. Ya, apakah ada kendala dan sebagainya seperti itu, dan nanti buku tersebut akan kita ini lagi ya. Berikan lagi. Biasanya kalau untuk anak-anak TK kita juga udah bisa langsung tanyakan sih. Misalnya nih hari Senin, terus mereka udah kumpulkan reading booknya gitu ya. Did you read the book last night with your parents? Mereka bisa kasih tahu, how's the book? Do you like the book? Mereka bisa kasih respon. Nah kalau misalnya itu dalam 1 tahun berkelanjutan dan mereka sudah baca, pasti reading comprehension mereka semakin hari semakin meningkat gitu ya. Padahal mungkin bukan mereka yang baca, mungkin dibantu sama orang tuanya, tetapi pemahaman dari bahasa-bahasa yang ada di storytelling book itu mereka jadi lama-lama menjadi makin tahu gitu sih. Iya. Nah, Miss kan untuk kayak bukan rating sih, tingkat minat baca di Indonesia juga kan semakin menurun ya saat ini. Nah, boleh tahu dong Miss pendapat dari Miss di sini mengenai hal itu gitu, seperti apa? Mengenai menurunnya tingkat ketertarikan membaca di Indonesia gitu. Ya, karena berdasarkan itu sih Miss Irat, kami juga menginginkan anak-anak kami supaya keinginan membacanya tidak menurun gitu ya. Tapi biarlah dimulai dari anak-anak kecil, anak-anak yang kami didik sekarang ini, supaya mereka lebih tertarik lagi untuk membaca buku. Selain dari kita sampaikan kepada anak-anak, kami juga sampaikan kepada orang tua. Membaca buku ini banyak keuntungannya. Selain membangun bonding atau kemelekatan antara orang tua dengan anak, ya, bisa juga meningkatkan minat baca anak gitu ya, minat baca buku terhadap anak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa minat baca rata-rata orang Indonesia menurun ya? Karena banyak faktor. Perkembangan teknologi, kemudian dari sekarang sudah ada sosmed ya. Pastinya anak-anak dewasa pun ya lebih tertarik untuk ini ya, scrolling gitu ya. Dan sebenarnya salah satu trik kita juga supaya anak-anak itu tertarik untuk membaca buku, karena di salah satu kegiatan pembelajaran kita ada storytelling. Kebetulan untuk yang membawakan storytelling di Divisi Kota Modern adalah saya. Kota Modern adalah Miss Tati. Ya, jadi dalam storytelling itu memang kita biasanya selain harus membawakan dengan mimik gesture gitu supaya anak-anak tertarik. Terkadang kita juga menggunakan media-media lain seperti itu ya. Dan itu sebenarnya storytelling adalah salah satu favorit anak-anak subjek gitu. Anak-anak sampai sudah hafal ya. Setiap kita masuk, Miss, what stories today? What book do you have, Miss, today? Can you show me? Padahal kita nggak bawa buku di situ. Pas kita kunjungan aja kan. Terus dia nanya bukunya mana gitu. Dan nanti di hari Jumat mereka dapat buku, mereka sudah antusias. Kalau untuk storytelling itu biasanya dilakukan di hari apa aja sih, Miss? Atau misalnya random aja gitu? Atau ada sesuai dengan jadwal yang sudah ada di dalam kelas. Misalnya di kelas tertentu ada yang jadwalnya Senin, ada juga yang Selasa, ya tergantung si jadwal pelajaran dari kelasnya. Sudah terjadwal. Berarti. Nah, terus tadi juga kan ada anak-anak show ya di depan orang tua, di depan teman-temannya, terus juga di mall-mall terdekat. Nah, itu kan untuk melatih percaya diri mereka. Ada tantangan nggak sih, Miss, untuk
melatih kepercayaan diri mereka, apalagi kan di mall-mall banyak banget orang yang nggak mereka kenal gitu. Nah, itu tantangannya seperti apa sih Miss biasanya? Tantangannya berbeda-beda ya. Beberapa anak mungkin ada yang belum berani misalkan naik ke atas panggung. Pastinya nanti guru juga harus ikut langsung di situ gitu ya. Misalkan ada anak menangis gitu ya, tidak apa-apa, it's okay gitu, kita paham gitu. Nanti di situ bisa sembari guru gendong anak, tetapi kita tetap sembari ikutin ini ya, performance gitu. Guru juga bisa menjadi contoh di situ. Gitu. Ya, berarti biasanya begitu, pokoknya guru juga harus berani tampil lah, jadi contoh yang baik buat anak-anak. Jadi ya seperti yang Miss Erna bilang, ya guru juga ikutan sambil senyum-senyum sambil nyanyi di atas panggung. Iya, jadi ikutan menjadi anak-anak juga gitu ya, mengikuti dunia mereka. Jadi nggak ada istilah malu untuk guru, karena kita udah terbiasa. Wow, keren banget sih guru-guru menjadi tombak dari kehidupan anak-anak di masa depan juga nanti. Nah, kalau untuk misalnya Miss, kita kan tadi kan di sini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu kan. Nah, orang tua kan tidak bisa setiap hari datang ke sekolah nih. Nah, itu orang tua buat mengetahui kegiatan-kegiatan di sekolah biasanya kan ada dari sosmed atau ada juga WhatsApp group biasanya kan. Kalau untuk yang umumnya nih Miss, bisa diketahui dari mana aja nih Miss? Secara umumnya sekolah kami sudah memiliki Instagram, ya, Instagram khusus untuk Rainbow Learning Center. Nanti moms and dads, ayah bunda bisa cek di @Rainbow Learning Center. Di situ nanti sudah terdapat banyak sekali ya berupa foto-foto ataupun video-video dari kegiatan yang memang dilaksanakan di sekolah Rainbow. Selain itu juga mom and dads juga bisa cek melalui Instagram sekolah Yayasan Anak Terang seperti itu. Kemudian untuk mengetahui lebih jauh tentang program-program, informasi sekolah, lebih lengkapnya itu seperti apa, orang tua dapat melihat atau cek di website sekolah, ya www.yat.sch.id di www.yat.sch.id. Oke, berarti bisa dilihat di Instagram dan di websitenya website sekolah. Ada juga YouTube-nya, YouTube Yayasan Anak Terang. Yayasan Anak Terang. Nah, itu biasanya kalau di YouTube lebih panjang kan ya Miss ya, lebih leluasa gitu, ada videonya. Oke, nah Miss, kalau untuk apa ya, kayak kan tadi kita sudah membahas mengenai media sosialnya, program unggulannya, tapi kita lupa nih Miss untuk membahas pendaftaran. Nah, kita pendaftarannya dimulai dari kapan sih Miss kalau untuk di sekolahnya? Sebenarnya kalau untuk pendaftaran untuk di tahun ajaran baru nanti kita sudah mulai di bulan ini, di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Ya. Akan tetapi secara khusus kami akan mengundang bagi orang tua yang memang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang program-program sekolah kami baik di divisi TK, SD ataupun SMP. Kami nanti akan mengadakan program open house. Open house tersebut akan kami laksanakan di bulan September di hari Sabtu tanggal 23. Ya, hari Sabtu tanggal 23 September. Pukul 9 sampai pukul 12. Sekaligus kita bisa mengundang ya ini ya buat mom and dads, ayah bunda yang memang tertarik untuk melihat secara langsung bagaimana program-program sekolah kita, nanti bisa datang ke sekolah kami yang berlokasi di Jalan Mahoni Raya nomor 18, Perumahan Taman Royal 1. Di dalam kegiatan open house tersebut nanti mom and dad dapat melihat yang pertama adalah performances dari anak-anak kita dari TK, SD dan juga SMP. Selain itu kita juga akan memperlihatkan beberapa showcase ya tadi, ya booth-booth kegiatan-kegiatan yang memang
sudah ada di sekolah kami gitu untuk TK, SD dan juga SMP. Oke, tanggal 23 September ya Miss ya Iya. tadi. Tanggal 23 September 2023. Oke. Dan pastinya akan ada penawaran-penawaran yang menarik ya. Special discount. Special discount. Oke Miss, kalau untuk kan tadi kalau awal pendaftarannya sudah dibuka di bulan ini nih, di bulan Iya, Agustus. Agustus. Kalau untuk terakhir pendaftarannya biasanya ditutup kapan Miss? Biasanya kami menutup kuota pendaftaran sudah jika penuh. memang kuota sudah penuh. Wow, Seperti itu. berarti harus rebutan nih Miss. Iya. Untuk sekarang kita sudah ada yang daftar ya untuk tahun ajaran 2024 sampai 2025 itu sudah ada yang daftar sih. Gitu. Jadi cepat-cepat ya ayah bunda mama yang diet untuk mendaftar ke Iya, karena kuotanya terbatas ya. gitu. Seperti itu. Karena tadi kan di kelasnya juga bukan kelas besar ya, kelas Iya. kecil juga gitu. Kalau untuk maksimalnya berapa sih Miss? Maksimal maksimal murid di kelasnya anaknya? Oh, untuk TK maksimalnya di angka 20 sampai 22. Untuk pre-K di angka 18. Ya. Untuk nursery-nya 15. Wow. Jadi sedikit ya kuotanya ya. Iya, tapi kan ada kelasnya. Dua Bang. rombel. Dua rombel. Dua setiap rombel. Dua rombel. Oke. Berarti kalau untuk tahun ajaran ini nih Miss, tahun ajaran 2023-2024 menerima berapa murid Miss? Maksimalnya. Iya, totalnya. Bisa 100 untuk 2 divisi ya, Miss ya. Iya. Iya. Amin. Amin. Oke, wow, keren sekali nih. Kalau ini Miss, apa sih namanya? Persyaratannya, iya. Iya. Kalau untuk persyaratan bagi calon siswa yang akan bergabung dengan sekolah kami, secara umum persyaratan umum adalah yang pertama kita berdasarkan tahun kelahiran anak. Nah, untuk kelas nursery di tahun ajaran baru ini nanti anak tersebut kelahiran di bulan Januari sampai Oktober tahun 2022. Sementara untuk kelas pre-K di bulan yang sama, Januari sampai Oktober tahun 2021. Untuk level K1 di bulan Januari sampai Oktober tahun 2020. Level K itu bulan Januari sampai Oktober 2019. Itu persyaratan secara umum. Sekaligus orang tua akan melakukan interview dengan kepala sekolah mengenai tumbuh kembang anak dan anak-anak atau calon siswa yang akan bergabung dengan kami, kita berikan kesempatan untuk melakukan free trial class selama 1 atau 2 kali. Seperti itu. Sementara persyaratan khususnya karena sekolah kami juga memiliki program inklusi di mana kami juga menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus tertentu, maka orang tua dari anak tersebut selain melakukan interview dengan kepala sekolah, orang tua juga harus memberikan laporan hasil dari psikolog. Seperti itu. Dan pastinya orang tua harus bersedia, berkomitmen untuk mengikuti seluruh rekomendasi yang memang dibuat oleh sekolah demi kemajuan anak tersebut. Itu persyaratan khususnya. Kalau untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu Miss, apakah ada pendampingan khusus atau tidak gitu Miss? Khusus untuk anak berkebutuhan khusus kita akan lihat kebutuhan anak tersebut gitu. Makanya perlu adanya trial class terlebih dahulu. Dari situ nanti kami dapat melihat apakah anak tersebut membutuhkan pendampingan dengan tujuan anak tersebut mampu untuk mengikuti arahan atau belum. Seperti itu. Jika memang anak tersebut masih dapat mengikuti arahan, biasanya kita tidak rekomendasikan untuk adanya shadow teacher. Hanya case-case tertentu saja yang memang kita butuhkan shadow teacher. Sampai kapan shadow teacher tersebut harus disediakan? Kita akan melihat sampai anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan kegiatan di dalam kelas. Kemudian juga anak tersebut sudah
bisa ya untuk bisa mengikuti arahan dari kami. Untuk shadow teacher ini sendiri nanti yang menyediakan adalah orang tua. Gitu. Sekolah hanya memberikan rekomendasi ya. Mungkin orang tua ada yang mau bertanya seperti apa shadow teachernya, seperti itu. Dengan adanya shadow teacher ini bukan berarti bahwa anak tersebut nanti akan dibantu ya. Jadi shadow teacher di sini bukan dalam tanda kutip membantu, tetapi hanya mengarahkan ya, mengarahkan anak tersebut untuk dapat engage on our learning gitu. Wow. Nah, Miss, kalau untuk ini Miss prestasi sekolah kan biasanya sekolah juga memiliki prestasi-prestasi tersendiri ya. Nah, itu boleh tahu dong Miss untuk prestasi-prestasi sekolahnya ada apa aja nih? Oke, untuk prestasi sekolah, untuk Rainbow Learning Center dan juga Rainbow Taman Royal, sekolah kita sudah terakreditasi A dari Ban PAUD PNF gitu ya. Lalu sebelum-sebelumnya juga kita juga pernah mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi. Nah, pada waktu itu sudah sampai tingkat provinsi ya, Miss ya. Lalu lomba guru berprestasi, juara 2 di tingkat kota Tangerang. Lomba sekolah sehat, lomba apa lagi namanya? Lomba lingkungan sehat di lingkungan Kecamatan Cipondo. Lomba toilet bersih ya. Lalu selain itu juga sekolah kami juga sering memberikan seminar untuk orang tua dan guru secara berkala dalam 1 tahun ajaran. Wow, berarti orang tua juga akan ada pelatihan ya kan seminar itu seperti pelatihan parenting. ya? Oh, parenting. class, Oke. Nah, biasanya kalau untuk parenting itu membahas mengenai apa saja sih Miss gitu? Membahas mengenai kebutuhan anak dan juga ada temuan-temuan terbaru kayaknya perlu kita bahas nih bersama dengan orang tua. Itu menjadi topik utama nanti di parenting program. Seperti itu sih, Miss. Selain itu juga by request. Ya, biasanya di dalam kegiatan parenting tersebut di akhir session kita juga akan meminta kesediaan orang tua untuk mengisi kira-kira apakah topik yang nantinya perlu dibahas di parenting selanjutnya. Oke, wow. Nah, kan tadi kita sudah membahas mengenai prestasi sekolah yang ternyata dari guru-gurunya juga ya, dari guru dan kepala sekolahnya juga. Kalau untuk anak-anaknya Miss kan biasanya anak TK juga ada perlombaan-perlombaan keluar nih. Nah, pastinya. itu boleh tahu dong Miss diceritakan untuk ininya prestasi anak-anaknya. Untuk siswa-siswi kami untuk lomba-lomba biasanya yang kita ikuti secara tahunan ya, berkala adalah lomba porseni yang diadakan oleh IGTKI tingkat Kota Tangerang gitu. Jadi itu lomba olahraga dan seni. Biasanya yang kita ikuti di kejuaraan tersebut adalah lomba menari, baris berbaris dan juga mewarnai. Dan thanks God that usually our student always achieve good result ya. Wow. Become the winners ya, whether first winner or second winner or third winner, but every years usually our student receive Selain lomba itu tadi ada ya. juga lomba apa tuh yang estafet ya. Estafet. Kita juga menang sih pada waktu itu. Lomba antar sekolah juga ya, sering juga kita ikutin, misalnya lomba storytelling menggunakan bahasa Inggris. Jadi anak-anak kita lomba ke sekolah lain gitu ya, dan mendapatkan juara 1, juara 2 gitu ya, juara 3. Lalu lomba spelling bee, coloring competition, ada juga choir competition. Jadi lomba paduan suara sampai ke tingkat Jakarta pada waktu itu di by World Jakarta. Oke nih Miss, nih kan kalau misalnya kita nih orang tua di rumah juga kadang orang tua dari wali murid BIBA kadang taunya kalau Yayasan Anak Terang ini sekolah agama tertentu saja. Nah, ini gimana nih Miss? Apakah sekolah di sini hanya untuk agama tertentu saja atau sekolah umum nih? Sekolah kita adalah sekolah umum. Jadi salah satu core values dari Yayasan Anak Terang itu adalah diversity.
Jadi kita menerima dari berbagai background agama, suku dan bangsa gitu ya. Lalu untuk pengajaran agama seperti tadi yang Miss Irat sampaikan, apakah agama tertentu? Tidak. Jadi di sekolah kami terdiri dari berbagai agama gitu, dan saat ini di divisi Rainbow Learning Center kita menyiapkan 4 guru agama. Jadi yang pertama itu guru agama Kristen Katolik, jadi satu gurunya, lalu guru agama Islam, guru agama Buddha, dan juga guru agama Hindu. Jadi lengkap sih Miss Irat, jadi tidak satu agama saja yang ada di sekolah Rainbow Learning Center seperti itu. Wah, berarti untuk umum ya, bukan hanya karena kan kalau dari kalangan orang tua khususnya wali murid BIBA itu taunya hanya untuk khusus saja gitu. Jadi umum ya, ayah bunda silakan bergabung dengan kami. Oke. Nah, Miss kalau boleh minta tips dan trik mengajar siswanya dong Miss, supaya kan nanti orang tua di rumah juga tahu, atau misalnya ada guru-guru dari luar juga menonton ini bisa tahu juga nih gitu. Oke. Yang pertama adalah bahwa kami semua guru-guru Rainbow Learning Center itu mengajar dengan hati. Jadi kami sudah mempersiapkan diri kami dari rumah supaya siap untuk mengajar anak-anak dengan hati kami untuk melayani anak-anak. Lalu yang kedua, memiliki karakter yang positif supaya dapat kita tularkan kepada anak. Karakter-karakter positif seperti apa tadi? Kayak misal percaya diri, punya karakter yang mau sopan dan juga berbagi dengan yang lain, lalu bisa mandiri juga dan punya rasa bangga. Jadi hal-hal tersebut yang kita tularkan, yang tadi menjadi komitmen kami di dalam visi dan misinya Rainbow Learning Center. Dan selain itu juga kita tentunya semua guru harus punya rasa sabar. Ya. Dan kita harus bisa memotivasi anak supaya anak semakin hari semakin baik gitu ya. Lalu kita juga harus bisa mendekati anak secara personal atau secara berkelompok kecil atau secara kelompok besar seperti itu. Biasanya sih itu yang kami lakukan, Mbak Ira. Wow, keren. Nah, ini juga bisa menjadi motivasi orang tua atau guru-guru di luar juga ya Miss ya, bisa diterapkan. Nah, Miss kan kita ternyata tidak terasa ya kita ngobrolnya gitu. Iya. Panjang juga gitu. Nah Miss, boleh dong Miss sebelum kita sudahi obrolan ini minta pesannya kepada orang tua dalam hal mendidik anak seperti apa gitu. Masing-masing dari Miss. Oke. Carilah sekolah yang mengajar murid-muridnya itu dengan hati. Gitu. Ya, dan pastinya cari sekolah yang dapat menerima kondisi dan kebutuhan dari anak-anak kita. Wah. Satu lagi nih Miss, ya, carilah sekolah yang anak-anaknya itu bereksplorasi, ya, kegiatannya berpusat pada anak dan kegiatannya bermakna, itu yang paling penting. Ya, seperti di sekolah kami Rainbow Learning Center. Karena moto kita apa Miss Erna? Learning can be a fun experience. Wow, keren. Nah, oke Miss, nih kita juga dari BIBA ada kenang-kenangan nih untuk sekolah supaya nanti sebagai ternyata kita pernah berkunjung ke sini gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Miss Ira, terima kasih BIBA. Dan dari kami juga ada kenang-kenangan dari Yayasan Anak Terang, karena Rainbow Learning Center berada di bawah naungan Yayasan Anak Terang. Kami juga memberikan sesuatu tanda terima kasih kepada BIBA. Wow. So thank you. Wow, ini bisa nih Irat bawa setiap hari nih. Iya. Oke. Nah, Ayah Bunda, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kepala Sekolah Rainbow Learning Center. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BIBA, belajar dari mudah dan menyenangkan.